Baik, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nah, hari ini dua yang akan kita bahas, yaitu Al-Kabir dan Al-Azim. Baik, kita baca dulu ya. Nah, pernahkah mendengar tentang Asmaul Husna, Al-Azim dan Al-Kabir? Pernah mendengar kata-kata itu, Al-Azim dan Al-Kabir? Nah, kira-kira tahu nggak artinya apa? Nah, coba sekarang kita renungkan betapa luas alam semesta yang kita tempati ini. Bumi saja sudah sangat luas, ya. Jepang aja sudah sangat luas, Indonesia sudah sangat luas. Itu baru negara yang ada di bumi. Nah, bayangkan kalau bumi ini seluas apa? Ya, sangat luas sekali ya bumi itu. Nah, itu baru bumi. Bagaimana dengan luar angkasa? Langit dan semua isinya. Ada matahari, ada bulan, ada planet-planet yang lain, ada jutaan bintang. Betapa luas luar angkasa, ya, seperti tidak terbatas. Nah, kira-kira siapa yang menciptakan itu semua? Siapa yang menciptakan? Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha agung dan maha besar. Keagungan dan kebesaran Allah menjadi salah satu nama-namanya yang indah atau Asmaul Husna, yakni Al-Azim dan Al-Kabir. Nah, sekarang yang pertama, Al-Azim. Nama Allah Al-Azim, artinya yang maha agung. Al-Azim artinya Allah maha agung. Contohnya Allah bersifat Al-Azim itu adalah dengan diciptakannya alat pencernaan pada manusia. Makanan yang kita makan dan semua jenis, baik itu yang keras maupun yang lunak, itu semuanya bisa diolah oleh alat pencernaan manusia, lalu diubah menjadi darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Nah, bukankah itu termasuk salah satu bukti keagungan Allah? Ya. Kemudian, tahukah kamu berapa luas alam semesta? Nah, kita hanya mengetahui bahwa alam semesta itu sangat luas, tapi kita sendiri nggak tahu berapa sebenarnya luas secara pastinya, ya. Berapa ukurannya alam semesta itu kita nggak tahu angkanya berapa, ya. Kita hanya tahunya sangat luas sekali gitu ya. Nah, nggak ada yang bisa mengukur, mengetahuinya dengan pasti berapa luas alam semesta ini. Hal ini disebabkan keterbatasan panca indera yang kita miliki, sehingga kita tidak mampu melihat di mana ujung-ujung alam semesta, ya, sehingga luas alam semesta ini tidak ada batasnya. Jangankan kita manusia biasa yang nggak punya ilmunya, ya, astronot saja nggak tahu kalau ditanya berapa sebenarnya luas alam semesta ini. Karena apa? Karena manusia itu terbatas sekali, ya. Manusia itu terbatas sekali. Mata kita juga punya batasan. Jadi nggak tahu di mana sebenarnya batas alam semesta ini. Tuh. Nah, Allah dialah zat yang maha agung. Dia yang telah menciptakan alam semesta ini dengan keagungannya. Allah yang menciptakan bumi, langit, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, dan mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bayangkan kalau tidak ada yang mengatur, ya. Bayangkan kalau Allah ini bukan yang maha mengatur, maka apa? Bintang-bintang itu semuanya akan bertabrakan. Bumi bisa jadi tabrakan sama bulan, bisa jadi tabrakan sama planet-planet yang lain. Nah, apa yang terjadi kemudian? Hancur lebur semuanya. Nah, tapi ini tidak terjadi karena Allah yang mengatur semuanya. Nah,
Keagungan Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan makhluk ciptaannya. Sehebat apapun makhluk itu, maka tidak akan mampu menciptakan dan menaklukkan isi dunia ini. Namun ia akan sampai pada satu batas kelemahannya. Sedangkan keagungan Allah itu tidak ada batasannya. Seorang mukmin wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Azim, Maha Agung. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki keagungan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perbuatan meyakini bahwa Allah itu adalah Al-Azim terdapat di dalam amalan sholat. Nah, saat kita ruku, kita membaca doa apa? Subhana Rabbiyal Azim. Nah, saat kita ruku ya, kita membaca doa itu, Subhana Rabbiyal Azim. Artinya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dengan mengucapkan kalimat ini menunjukkan bahwa kita mengakui keagungan Allah. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Kabir, artinya yang maha besar. Al-Kabir artinya Allah maha besar. Nah, Al-Kabir ini adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 99. Ya, jumlahnya berapa Asmaul Husna itu? 99. Salah satunya adalah Al-Kabir. Artinya Allah Maha Besar. Kebesaran Allah dibuktikan dengan beragam ciptaannya yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang lain. Contohnya, dari Allah bersifat Al-Kabir ini adalah Allah menciptakan matahari yang sangat panas dengan sinarnya yang bisa menerangi semesta alam dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Kalau nggak ada matahari, bumi ini akan beku semuanya, ya, jadi es semuanya. Nah, bahkan di mana? Di Antartika saja itu sudah dipenuhi dengan salju. Karena apa? Karena jaraknya yang sangat jauh dengan bumi, sangat jauh dengan matahari. Ya, kalau semakin jauh dengan matahari maka udaranya, suhunya semakin dingin. Nah, bayangkan kalau nggak ada matahari, bumi sudah beku. Nah, itu ya. Jadi Allah menciptakan matahari itu ada manfaatnya untuk menghangatkan manusia. Untuk biar apa? Biar tumbuh-tumbuhan bisa membuat makanannya. Ya, itu ya. Allah menciptakan matahari itu banyak sekali manfaatnya. Begitu juga Allah menciptakan laut, menciptakan gunung-gunung. Dan semua ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah itu Al-Kabir atau Allah itu Maha Besar. Nah, bagaimana dengan kemampuan manusia saat ini yang bisa membuat pesawat, bisa membuat robot, ya, bisa membuat apalagi yang sangat yang hebat sekarang kira-kira? HP yang canggih, ya, komputer yang canggih. Nah, apakah itu bisa dianggap dengan maha besar? Tentunya tidak, ya. Pengetahuan dan kemampuan manusia dalam menciptakan barang-barang tersebut itu ada batasannya. Yaitu hanyalah sebagian kecil dari pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, barang-barang buatan manusia ini bisa rusak, iya kan? HP bisa rusak, robot juga bisa rusak. Semua alat-alat yang canggih itu pasti bisa rusak. Nah, makanya kenapa manusia itu tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa lebih besar atau lebih pintar atau lebih baik dari yang lainnya. Karena apa? Karena hanya Allah yang maha besar.
Apabila kita mau berpikir, tentunya banyak bukti lain yang menunjukkan bahwa Allah itu maha besar. Misalnya, penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya. Allah menciptakan matahari dan bulan. Nah, matahari dan bulan ini berfungsi untuk menyinari bumi. Matahari dan bulan berjalan pada orbitnya dan tidak pernah berbenturan atau bertabrakan. Allah menciptakan langit dan bumi sebagai apa? Bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga. Nah, bayangkan ya, langit itu kok bisa nggak jatuh? Padahal nggak ada penyangganya. Nah, bumi juga kok bisa planet-planet, bumi, bulan itu kan bentuknya bulat ya. Kok bisa itu dia berdiri sendiri, muter sendiri, nggak ada yang megangin, nggak ada talinya. Nah, itu gimana itu caranya? Itu hanya Allah yang bisa menciptakan seperti itu. Nah, kira-kira apa kita masih ragu bahwa Allah itu punya sifat maha besar? Ya, kita yakin nggak kalau Allah itu maha besar? Yakin, seyakin-yakinnya ya. Kita yakin bahwa Allah itu maha besar dan tidak ada yang menandingi Allah itu ya. Nah, seorang hamba yang meneladani Al-Kabir, dia akan selalu menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah dalam hidupnya. Dia akan selalu berusaha untuk menghilangkan sikap sombong atau takabur. Ketika kita menyebut nama Allah Al-Kabir atau Allahu Akbar, ya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka semua hal selain Allah itu adalah kecil. Ya, kita tidak akan silau, kita tidak akan tertipu oleh kedudukan, derajat, pangkat, bahkan semua hal yang ada di jagat raya. Karena apa yang ada di dunia ini tidak bisa disejajarkan sedikit pun dengan apa yang ada di sisi Allah. Nah, itu tadi Asmaul Husna, Al-Azim, dan Al-Kabir. Nah, sekarang kita baca rangkuman. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang terbaik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Sedangkan Al-Kabir artinya Allah Maha Besar. Kebesaran dan keagungan Allah itu tidak ada yang bisa menyamainya. Salah satu cara untuk mengungkapkan kebesaran Allah itu adalah dengan kita membaca takbir. Gimana bunyinya takbir? Kalimat takbir itu adalah Allahu Akbar. Nah, nanti ya, sebentar lagi kita mau Idul Fitri. Nah, di malam Idul Fitri kita disunahkan untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya, bertakbir, memuji kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berapa hari lagi kira-kira kita lebarannya? Idul Fitrinya berapa hari lagi? Kira-kira 11 hari lagi ya. Ya, nggak ada 2 minggu. Ya, seminggu lebih. Kira-kira 11 hari lagi insya Allah kita Idul Fitri. Ya. Ya, nanti ketika malam Idul Fitri kita disunahkan untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya, memuji kebesaran Allah. Baik, cukup sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi dan lebih semangat lagi ngajinya. Hari ini sudah hebat sekali. Besok lebih hebat lagi, lebih semangat lagi. Oke?